Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Darun Najah, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 3, kelompok 10. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dengan mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan dosen pengampu yakni Al-Ustaz Sofyan Munawar SH.MH. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas pada kesempatan kali ini. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nuriana Aziza dengan NIRM 2401010063. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Nur Aini Ningsih dengan NIRM 2401010062. Selanjutnya rekan saya yang bernama Ulan Afriani Nasution dengan NIRM 2401010072. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Anti Julianti Dalimunte dengan NIRM 2401010047. Baiklah, di sini kami akan memaparkan isi makalah kami dengan berjudul Pandangan Sosiologi Hukum Islam dalam Tradisi Perkawinan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang latar belakang dari judul makalah kami, yaitu Pandangan Sosiologi Hukum Islam dalam Tradisi Perkawinan. Pernikahan merupakan ikatan antara dua individu yang mengandung nilai-nilai budaya serta pandangan hidup yang luhur. Perjanjian hidup bersama dengan keadaan suka dan duka merupakan bentuk komitmen kesetiaan yang menjadi dasar suatu pernikahan. Hubungan dalam rumah tangga selayaknya bisa saling melengkapi, menghormati, serta bertanggung jawab, sehingga keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang dapat terwujud dalam hubungan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan mempunyai hikmah bagi kehidupan manusia, seperti membina kasih sayang, membina ketentraman hidup, melahirkan keturunan, bernilai ibadah, serta dapat menggagalkan manusia jatuh ke dalam dosa yang disebabkan nafsu birahinya. Lebih luas, pernikahan berdampak kepada struktur sosial yang adil dan jelas, menjaga derajat pria dan wanita, lahirnya generasi secara hormat dan sah yang akan melanjutkan kehidupan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga agama dapat terpelihara sampai akhir zaman. Dan pernikahan dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya tentang perintah agama. Terdapat pula nilai tradisi dalam pernikahan di kalangan masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengatur dan merayakan pernikahan. Proses pernikahan dalam masyarakat bisa dipengaruhi oleh sejarah, agama, adat istiadat, serta lingkungan sosial. Pada pembahasan kali ini, adapun rumusan masalah yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, ada bagaimana sosiologi hukum Islam memandang tradisi perkawinan dalam masyarakat muslim. Dan yang kedua, bagaimana hukum Islam mengatur tradisi perkawinan dan bagaimana implementasinya dalam masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana perubahan sosial mempengaruhi tradisi perkawinan dalam masyarakat muslim. Dan sebelum terakhir, yaitu ada apa saja faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tradisi perkawinan dalam masyarakat muslim. Dan yang terakhir,
Apa saja tantangan dalam mengimplementasikan hukum Islam tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat modern? Adapun tujuan dari rumusan masalah kami, yang pertama, mengetahui bagaimana sosiologi hukum Islam memandang tradisi perkawinan dalam masyarakat muslim. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur tradisi perkawinan dan bagaimana implementasinya dalam masyarakat. Selanjutnya, mengetahui bagaimana perubahan sosial mempengaruhi tradisi perkawinan dan masyarakat muslim. Yang keempat, bagaimana faktor-faktor sosial ataupun mengetahuinya yang mempengaruhi tradisi perkawinan dalam masyarakat muslim. Dan yang terakhir, mengetahui tantangan dalam mengimplementasikan hukum Islam tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat modern. Pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Nuraini Ningsih. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang bagian A, yaitu sosiologi hukum Islam memandang tradisi perkawinan dalam masyarakat muslim. Sosiologi hukum Islam memandang tradisi perkawinan dalam masyarakat muslim sebagai interaksi antara norma-norma hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Tradisi ini dianalisis dengan melihat bagaimana hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma beradaptasi dengan budaya lokal, bahkan terkadang memunculkan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam namun masih dilestarikan karena dianggap sebagai adat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, interaksi hukum dan sosial. Sosiologi hukum Islam melihat adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan penerapan hukum Islam dalam konteks tradisi perkawinan. Yang kedua, keberadaan norma yang tumpang tindih. Tradisi perkawinan bisa ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada pula yang tidak. Kemudian yang ketiga, pengaruh norma hukum dan adat. Sosiologi hukum Islam juga menganalisis bagaimana tradisi yang ada, seperti larangan perkawinan sesuku. Kemudian yang keempat, fungsi sosial perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai lembaga sosial penting untuk membentuk keluarga, menjaga struktur sosial dan reproduksi generasi selanjutnya, di samping peran religius dan spiritualnya. Kemudian lanjut ke bagian yang B, yaitu hukum Islam mengatur tradisi perkawinan dan implementasinya dalam masyarakat. Hukum Islam mengatur tradisi perkawinan secara rinci melalui prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pengaturan hukum Islam dalam tradisi perkawinan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, hukum Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci atau mitsaqan ghalizan dan ibadah untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan tujuan menjaga keturunan hifdzun nasl. Prinsip-prinsip utamanya meliputi rukun dan syarat sah nikah. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Kemudian saling ridho. Pernikahan harus didasari kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Kemudian ada hak dan kewajiban. Islam menetapkan hak dan kewajiban yang seimbang bagi suami dan istri. Ada juga monogami atau prinsip dasarnya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Ulan Afriani Nasution. Kepadanya dipersilahkan. Saya Ulan Afriani Nasution. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu ada C. Perubahan sosial mempengaruhi tradisi perkawinan dalam masyarakat Islam. Perubahan sosial telah mempengaruhi tradisi perkawinan masyarakat Muslim dengan mengubah makna sakral menjadi lebih sekuler atau pragmatis, menggeser peran gender dan menciptakan perpaduan antara tradisi dan modernisasi. Adapun perubahan sosial mempengaruhi tradisi perkawinan meliputi beberapa hal, yaitu pergeseran makna dan nilai. Hal yang terdapat pada peristiwa ini ialah A. Dari sakral ke pragmatis, B. Dampak biaya dan status, C. Perubahan norma. Kemudian ada perubahan peran dan dinamika. Perubahan peran dan dinamika terbagi menjadi dua bagian, yaitu peran gender dan pembagian tugas yang lebih adil. Kemudian yang ketiga, harmonisasi antara tradisi dan modernitas. Harmonisasi antara tradisi dan modernitas terbagi menjadi tiga, yaitu harmonisasi dengan modernitas, kemudian B. Adaptasi terhadap tradisi, kemudian yang terakhir C. Pernikahan dan identitas. Kemudian ada bagian B, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tradisi perkawinan dalam masyarakat Muslim.
Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tradisi perkawinan dalam masyarakat Muslim sangat beragam. Seringkali kita mencakup perpaduan antara ajaran agama dan norma budaya lokal. Faktor-faktor utama tersebut meliputi: yang pertama ada nilai dan norma budaya. Setiap masyarakat memiliki Muslim adat istiadat dan budaya lokal yang berbeda-beda, yang kemudian kulturasi dengan nilai-nilai Islam. Norma sosial ini mempengaruhi beberapa aspek, yaitu ada prosesi dan ritual, kemudian ada B, stigma dan sosial, kemudian C, peran gender. Kemudian yang kedua ada dukungan keluarga dan komunitas. Peran keluarga sangat sentral dalam pernikahan Muslim, mulai dari proses pencarian jodoh hingga dukungan finansial dan emosional gitu. Kemudian ada C, yang ketiga status sosial hukum. Tingkat pendapatan keluarga, pendidikan, dan status pekerjaan secara signifikan mempengaruhi tradisi perkawinan. Kemudian ada 4, keyakinan agama dan toleransi, yaitu pemahaman dan keyakinan agama yang kuat menentukan batasan-batasan dalam tradisi perkawinan, seperti keharusan adanya wali, saksi, dan larangan pernikahan beda agama. Kemudian yang terakhir ada akses informasi, yaitu akses informasi, kemudian akses terhadap informasi termasuk media sosial dan pendidikan modern dapat memodifikasi pandangan tradisional tentang pernikahan dan memperkenalkan adaptasi baru dalam perayaan pernikahan di era modern saat ini. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian akan saya serahkan kepada rekan saya. Kepada Kak Anti Julianti saya persilahkan. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang di bagian E, yaitu tantangan dalam mengimplementasikan hukum Islam tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat modern. Implementasi hukum Islam tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mencakup aspek hukum, sosial, budaya, dan interpretasi beragama. Adapun beberapa tantangan utamanya yaitu yang pertama dualisme dan konflik hukum, yang kedua itu perubahan peran gender dan nilai sosial. Nah, yang ketiga masalah pernikahan kontemporer. Nah, yang keempat kurangnya pemahaman edukasi masyarakat. Dan yang kelima itu keberagamaan interpretasi internal. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu sosiologi hukum Islam memandang bahwa tradisi atau adat istiadat dalam perkawinan dapat diterima dan diakui sah selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, seperti pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan Islam berfungsi sebagai pedoman religius sekaligus mekanisme kontrol sosial untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat terkait hubungan pria dan wanita dalam membina rumah tangga, yang dalam Islam disebut sebagai mitsaqon gholizon atau ikatan yang kuat. Terdapat dinamika dan proses adaptasi antara norma agama dan realitas sosial, di mana masyarakat berusaha mengintegrasikan keyakinan agama dengan tradisi lokal mereka. Dalam beberapa kasus, hukum Islam menjadi rujukan utama, sementara pada kasus lain tradisi adat masih sangat kuat mempengaruhi pelaksanaan perkawinan. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil pemaparan isi makalah kami pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami. Saya Nuriana Aziza dan sekaligus rekan-rekan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.